Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali lagi bertemu di acara Obras, obrolan sehat menjelang berbuka puasa di channel Facebooknya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Hari ini tanggal 15 Mei 2020 bertepatan dengan 22 Ramadan 1441 Hijriah. Sebelumnya jangan lupa kita ucapkan sholawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang tentu saja sahabatnya kita nantikan di hari kiamat kelak. Hari ini saya Dr. Desita kembali lagi bertemu dengan keluarga sehat PKU semua dengan tema yang cukup menarik gitu ya hari ini. Kenapa? Karena kita sudah lama di rumah, gitu ya, sudah lama di rumah, mungkin sudah banyak yang bosen, apalagi yang sudah biasa aktif di luar, gitu ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita tetap bugar, gitu ya. Yang biasanya lari-lari di luar, yang biasanya cycling, muter-muter Jogja, tapi karena kondisi pandemi terpaksa harus stay at home di rumah aja, dan bingung nih gimana caranya biar tetap bugar, terutama bulan puasa, gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara bersama ahlinya, gitu ya. Di samping saya sudah ada Dr. Pujiatun, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, gitu ya. Jadi beliau ini ahlinya kesehatan fisik, perolahragaan, rehabilitasi, exercise, gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin yang sudah keluarga sehat PKO yang sudah pernah rehabilitasi medis di unit fisioterapi, mungkin sudah pernah bertemu dengan beliau. Monggo Dr. Budi berkenalan kemudian sekaligus menyampaikan materinya. Gimana sih Dok kita biar tetap bugar padahal kita nggak kemana-mana gitu ya. Dan sebentar Dok, tadi satu lagi nontonnya sampai selesai ya keluarga sehat PKU. Kenapa? Karena nanti di akhir segmen di bagian terakhir nanti akan ada peragaan. Jadi nggak cuma diceritain aja, nanti ada peragaan ya Dok ya. Nanti ada peragaan gimana bugar di rumah itu, gerakannya apa aja sih gitu loh. Simple tapi manfaat insya Allah. Oke, moga Dr. Puji waktu dan tempat disilakan. Terima kasih waktunya Dr. Desita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti tadi sudah disampaikan Dr. Desita, tema pada sore ini adalah exercise di saat kita menjalani isolasi di rumah, stay at home. Nah, karena pada saat ini di puasa kali ini, tahun ini kita tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tetapi kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat supaya kita ikut memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Salah satunya adalah stay at home, di mana kalau tidak ada keperluan yang mendesak, diharapkan kita untuk tetap stay di rumah. Dengan adanya stay di rumah itu ada banyak sekali problem-problem yang timbul. Terutama untuk yang biasa aktif, mungkin yang biasa aktif jadi mungkin bisa jadi jenuh, boring di rumah. Nah, tetapi ada juga yang dulunya tidak pernah memikirkan exercise, akhirnya dia punya waktu untuk exercise. Oh iya, karena sudah tuh gitu ya. Kalau dulu yang aktif bekerja kan kita sudah menggiatkan bagaimana manfaatnya olahraga, tapi jawabannya tidak ada waktu. Sibuk gitu ya. Tapi pada saat ini mempunyai banyak waktu untuk melakukan olahraga. Kenapa olahraga itu penting? Karena kita tahu bahwa salah satu kita untuk melawan corona ini adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan imun kita. Nah, salah satunya dengan olahraga. Ini salah satu, tentunya ada banyak cara lain, tentunya dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan dengan olahraga. Nah, di sini tentunya kita olahraga. Kita kan masyarakat tadi ada yang sudah terbiasa exercise, lari-lari gitu ya Dok ya. Ada yang mungkin tidak pernah olahraga. Nah, olahraga itu juga tidak ada aturannya. Tidak asal harus gerakan, harus bergerak, itu tetap harus ada aturannya. Kalau obat kan ada dosisnya. Olahraga juga ada dosisnya. Oh gitu ya Dok ya. Apalagi puasa nih ya Dok ya. Puasa olahraga kalau pada saat puasa itu sebaiknya dilakukan menjelang atau setelah berbuka.
Oke. Nah, ini juga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya. Iya, kenapa sebelum atau sesudah berbuka? Karena pertama, kita tidak syarat ketentuan dan tadi saya katakan berlaku, kita tidak boleh merasa pusing, tidak boleh terlalu lemas, dan mungkin keluhan-keluhan yang lain sebaiknya kita istirahat. Mungkin itu ada tanda-tanda hipoglikemi karena mendekati berbuka. Nah, itu olahraga mungkin bisa dilakukan setelah berbuka. Oke, berarti kalau lagi mengalami itu jangan dulu marah ya, Dok. Sabar dulu, tunggu habis buka. Oke. Kita tunggu berbuka puasa baru kita lakukan olahraga. Oke, selanjutnya. Terus kemudian ada juga yang kadang melakukan setelah sahur. Memang setelah sahur kan kita habis makan, mungkin energinya cukup, tetapi kita harus mengingat. Karena kalau kita melakukan olahraga setelah sahur, kita harus mengingat bahwa satu hari nanti kita akan beraktivitas. Nah, kita juga harus punya cadangan energi untuk beraktivitas selama sehari. Maka yang paling baik adalah sebelum dan sesudah berbuka puasa. Oke, kalau untuk pas tidak berbuka puasa sebenarnya nggak ada ini ya, Dok ya, maksudnya tidak ada yang jam-jam tertentu atau mungkin memang ada waktu-waktu tertentu yang optimal hasilnya, yang lebih optimal hasilnya dibandingkan waktu yang lain, itu atau bagaimana, Dok? Kalau olahraga itu kan kadang orang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya malam hari kan tentunya kita istirahat. Nah, biasanya kan dilakukan, kita jangan mengganggu waktu istirahat kita. Oke, gitu. Terus kegiatan olahraga yang macam apa, Dok, yang bisa kita lakukan di rumah? Karena kan mungkin yang tidak perlu lari-lari kemana-mana gitu ya. Maksudnya kalau kita biasa jogging itu muter jalan lari 5 kilo terus tiba-tiba kita harus di rumah, ngapain dong saya, Dok? Gitu. Mas Dede kan pasti tanya begitu. Kira-kira apa, Dok, gerakan-gerakan? Ya, tentunya kita kan karena kita harus stay at home, kita bisa melakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Tadi saya bilang bahwa olahraga itu ada dosisnya seperti obat. Kita tidak boleh overdosis. Nah, kita mengenal, kalau di olahraga kita mengenal FIT. F-I-T-T. F-I-T-T. Olahraga FIT. F-I-T-T. Ya, pertama F, frekuensi. Oke, Frekuensi yang harus dilakukan. Frekuensi yang harus dilakukan adalah yang paling baik adalah 3 sampai 5 kali seminggunya. 3 sampai 5 kali seminggunya. Oke. Kemudian itu kenapa tidak 7 kali? Nah, karena tubuh kita juga tetap harus diberi waktu untuk beristirahat. Kita kan tidak bisa melakukan latihan yang terus-menerus. Nah, tetap tubuh harus diberi kesempatan untuk istirahat. Jadi yang paling bagus adalah 3 sampai 5 kali per minggu. Per minggu. Oke. Terus kemudian F tadi frekuensi, I itu intensitas. Intensitasnya karena kita pada saat ini sedang berpuasa, kemudian juga pada saat ini kita sedang pandemi, kita harus melawan corona. Itu kan kita harus membutuhkan imun yang tinggi. Nah, intensitas kita yang diajukan adalah intensitas yang ringan sampai sedang. Oke, berarti low sampai medium. Intensitas tinggi itu malah dari penelitian itu akan menurunkan imunitas. Itu biasanya dilakukan oleh atlet-atlet yang profesional yang intensitas yang tinggi. Kita melakukannya intensitas ringan sampai sedang. Bagaimana caranya untuk mengetahui intensitas itu? Nah, kita sebenarnya ada rumusnya. Kita tapi ini agak rumit mungkin kalau awam ya. Rumusnya yaitu 220 dikurangi umur kita. 220 keluarga sehat dikurangi umur kita. Contoh umurnya 50. Berarti berapa? 220 dikurangi 50. 170, Dokter. 170 itu denyut nadi maksimal. Artinya yang kita anjurkan untuk ringan sedang adalah 50 sampai 70% dari. Oke. Jadi kalau olahraga itu memang bagusnya pakai smartwatch ya, Dok? Jadi ada pengukur denyut jantungnya begitu ya. Jadi jangan sampai over. Iya. Gitu ya. Karena kalau kita intensitasnya tinggi, kita tidak pernah melakukannya, bukan profesional, itu malah akan menurunkan imun kita. Oke. Nah, kita intensitas ringan sampai sedang. Kalau memang kita kok rumit amat ya ngitung angka-angka itu, kita ada mungkin. Nah, kalau kita pada saat melakukan olahraga, kita masih bisa berbicara gini, itu intensitasnya ringan. Misalnya sambil lari-lari kecil, kita masih bisa ngobrol, itu ringan sedang, itu kita masih bisa ngobrol. Tapi kalau kita sudah terengah-engah sampai kita tidak bisa ngobrol begini, itu sudah intensitas tinggi. Intinya orang nanti mungkin gitu ya, Dok ya. Bahasa gampangnya begitu. Mungkin kan yang sudah sepuh itu
penting jenengan tidak mungkin terus ya Dok ya. Oke, kemudian itu intensitasnya. Jadi kita masih olahraga itu kita masih bisa ngobrol. Oke, ya. Itu intensitas dengan sederhana. Oke. Kemudian tadi apa? F, I, T. T yang pertama. Time, waktunya. Berapa lama sih durasinya olahraga? Nah, itu bisa dilakukan 20 sampai 45 menit. Tadi kan kita kembali yang tadi frekuensi. 3 sampai 5 kali. Ya, kalau kita misalnya mau ambil yang 5 kali ya sudah kita mungkin 20 menit cukup. Karena dalam seminggu kita membutuhkan kurang lebih 75 sampai 150 jam 1 minggu. Itu sudah cukup exercise kita. Ya, 70 sampai. Oke, ya. Itu kita jadi tanya bisa tadi 20 atau sampai 40 menit. Kemudian T yang terakhir, F I T T T yang terakhir yaitu type jenisnya. Jenis olahraga apa? Tadi seperti yang ditanyakan Dr. Desita. Sebenarnya olahraga apa yang bisa dilakukan? Nah, yang paling bagus tentunya yang olahraga yang pertama jenisnya bisa aerobik. Aerobik itu olahraga yang dilakukan yang membutuhkan oksigen yang terus-menerus. Nah itu contohnya bisa dengan nanti mungkin akan diperagakan. Oke, nanti dengan olahraga ya. Bisa jalan di tempat atau mungkin jogging. Kemudian kalau mempunyai treadmill di rumah bisa treadmill atau mempunyai sepeda statik di rumah bisa sepeda statik. Jadi aerobik itu nggak mesti senam ya Dok ya? Nggak mesti senam. Karena memang kaki-kakinya sebenarnya membutuhkan banyak oksigen gitu ya. Oke. Kalau itu, kalau misalnya mau senam aerobik silahkan. Nah, itu tadi yang biasanya pergi ke klub-klub. Nah, sekarang kan tentunya dengan stay at home. Nah, tentunya sekarang kita kan punya gadget yang canggih-canggih. Bisa kan kita buat gadgetnya, kita ikutin gerakan-gerakannya, ikut di gadget yang sudah kita buka itu juga bisa kita lakukan. Atau kemudian kita bisa sudah terbiasa misalnya ikut pernah yoga, bisa ikut yoga di rumah bisa kita lakukan. Gerakan sederhana saja. Oke, dokter. Ya. Terus itu kan in general ya Dok ya. Saya mungkin ada keluarga saya PKO yang mungkin sedang hamil Dok, atau mungkin yang sudah sepuh gitu ya. Kalau yang sudah sepuh mungkin kalau katakanlah saya sepuh ya sudah di atas 65 tahun ya, mungkin tidak bisa. Kalau harus aerobik, harus ini kan mungkin sudah susah. Mau yoga baru ya wis kaku kabeh gitu kan. Jadi mungkin atau ada untuk kondisi-kondisi khusus dokter. Jadi kayak hamil, kemudian yang sakit lansia, gitu, apakah ada kondisi khusus atau tetap bisa sama saja dengan lainnya? Prinsip dari exercise adalah bertahap. Jadi tadi kembali kalau yang sudah terbiasa olahraga mungkin tidak masalahnya olahraga, tetapi yang tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh olahraga karena kita ingin imunitas kita tinggi, daya tahan tubuh kita kuat untuk melawan corona, kita motong sekali olahraga itu juga nggak boleh. Kita olahraga itu prinsipnya bertahap. Dimulai dari tadi, makanya kan tadi ada range-nya. Nah, range-nya lagi kan misalnya tadi ringan sampai sedang kan 50 sampai 70, yang mulai dulu dari yang 50%. Jadi kalau orang Jawa bilang semampunya, semampunya perlahan-lahan ditingkatkan baik jumlahnya, durasinya maupun intensitasnya ditingkatkan. Jadi kalau yang orang tua yang mungkin tidak pernah olahraga, ya sudah digerakkan semampunya, pelan-pelan ditingkatkan. Nanti akan tercapai. Oke Dok, menarik sekali ya keluarga sehat PKO. Tadi mungkin sudah punya gambaran kira-kira saya mau ngapain gitu. Ada treadmill, sepeda sehat, sepeda statis. Nggak ada ya HP kan gitu ya. Cukup aja nyalakan HP-nya. Setelah itu beda-beda kita zumba, kita aerobik gitu ya di rumah. Jadi tidak ada alasan nggak olahraga, hanya karena nggak boleh keluar rumah gitu ya Dok ya. Dan jangan lupa tadi rumusnya mungkin mau dicatat, boleh saya ulangi, 220 dikurangi umur kita, diambil 50 sampai 70%-nya. Jadi misalkan contoh saya nih 40 gitu misalkan, berarti kan 180 ya dokter ya. 50% dari awal ya, 50-nya berarti 90 kali per menit. Nah, di maksimal ya gitu ya, sampai 70 itu berarti sekitar 180 kurangi ini ya hampir di angka 120-an ya tadi ya, 120-an kali per menit maksimal
maksimalnya. Tapi tidak boleh langsung ujung. Ya, tapi tidak boleh langsung 120, dimulai pelan-pelan gitu ya. Gitu. Jadi jangan kecil hati kalau olahraga pertama kok keringetannya positif gitu ya dok ya. Nanti gitu, jangan buru-buru ke brokos dulu gitu ya dok ya. Oke, dok, kalau saya mau tanya nih dok, dengan olahraga yang tadi, kalau saya gini, olahraga tapi pengen diet dok, ada mungkin gerakan-gerakan atau yang bisa di rumah, mungkin kalau yang di luar saya biasanya ikut lari, jogging, atau kalau untuk diet itu sebenarnya olahraga bugarnya itu sama atau memang ada gerakan-gerakan tertentu? Sebenarnya kan kalau untuk diet itu sebenarnya kan sama dengan yang tidak diet. Karena kan kita tujuan olahraga kan mengeluarkan energi. Kalau ini kan terbakar. Nah, kadang kalau yang diet kan setelah biasanya kalau yang tidak diet itu kan kadang habis olahraga terus makan. Nah, kalau ini kan sekarang kalau karena diet ya kita harus memikirkan intake yang masuk tadi dengan kalori yang terbakar. Oke, gitu Kan harus ya. dipikirkan. Jadi kapan makannya, sesudah atau sebelum makan, sebelum olahraga itu juga berpengaruh ya dok ya. Oke. Jadi kalau makan tetap harus dipikirkan. Oke, terus saya sama satu lagi dok, ini ada yang lagi ngetren nih dok, karena kan ada kalau kita baca-baca viral, oh olahraganya waktunya yang singkat aja nih gitu, ada yang kenal istilah namanya HIIT dok, High Intensity Intensive Training gitu ya, jadi yang olahraganya itu cuma 7 menit sampai 10 menit gitu ya, tapi dikatakan kalau dia sudah berhenti olahraga tuh lemaknya masih kebakar dok sampai berjam-jam berikutnya. Nah itu kalau untuk yang kondisi seperti ini aman nggak dok? Karena kan tadi kalau ngomongin intensitas kan dari yang sedang ke ringan ya gitu ya, sedang ke ringan ke sedang maksud saya. Jadi kalau yang HIIT seperti ini bagaimana kalau menurut dokter? Ya, kalau untuk yang high intensitas tadi kan berarti intensitas tinggi. Itu kalau tidak dilakukan dengan benar, tidak dilakukan profesional, mungkin kalau sudah profesional nggak masalah. Tetapi kalau masih awal tiba-tiba langsung ke situ, itu malah bisa menurunkan imunitas kita. Oke. Kita untuk pandemi ini kita yang ringan sampai sedang saja. Jadi targetnya kita rubah ya dok ya? Karena kita target kita adalah meningkatkan daya tahan kita untuk melawan corona. Oke. Meningkatkan imun kita. Jadi kita cukup ringan sampai sedang saja. Oke, gitu. Atau mungkin ada lain dokter yang perlu digarisbawahi begitu kalau dengan kondisi yang seperti ini? Untuk corona COVID-19 ini kan yang diserang adalah paru-paru. Nah, tentunya kita juga tidak lupa kita harus melakukan latihan pernapasan. Oh iya, benar sekali ya dokter ya. Kita harus melakukan latihan pernapasan. Karena apa? Kita tahu setelah kita baca-baca semuanya yang diserang adalah pernapasan. Bagaimana pasien tidak bisa bernapas tapi tidak maksimal. Nah, kita harus melakukan latihan pernapasan. Nanti akan diterapkan juga bagaimana latihan pernapasan yang baik supaya otot-otot pernapasan kita kuat, otot-otot diafragma yang sangat bermanfaat untuk membantu pernapasan juga kuat. Bagaimana kemudian kapasitas paru kita juga baik sehingga kita tadi di samping meningkatkan imun kita juga paru-paru kita bagus. Di samping itu kan juga latihan pernafasan juga ada manfaat yang lain. Kalau kita latihan nafas benar, itu juga membakar energinya tinggi. Oh, kayak yoga itu ya dok ya? Latihan nafas itu kan bisa juga untuk diet berarti. Oke. Terus kemudian kalau kita pada saat latihan nafas yang benar, kita misalnya karena stres, ini kapan corona selesai, ada stres, kita dengan latihan nafas kita bisa Relax gitu ya, bisa lebih relax gitu ya dok ya. Terus kemudian dengan latihan pernapasan kita juga bisa menurunkan ambang nyeri. Fungsinya banyak sekali ternyata ya dok ya. Oksigen yang bagus. Nah, fungsinya banyak. Oke. Nanti juga akan diperhatikan. Oke ya, jadi memang bugar itu pertama memang niat ya dong ya, tanpa niat gak akan kemana-mana gitu ya. Yang kedua emang ilmu gitu, jadi dengan keluarga sehat PKU menonton acara sore ini ilmunya nambah gitu ya. Jadi saya itu olahraga gak perlu yang heboh, tapi benar gitu ya. Fit itu tadi gitu, FITT itu tadi dipenuhi secara dan kondisi berlaku, maka insya Allah hasilnya akan maksimal ya dokter. Oke. Mungkin sebelum ada ke program masih ada tambahan dokter yang perlu kita
kita ilmu-ilmu baru nih, maksudnya untuk kondisi yang seperti ini mungkin dokter Puji bisa ada tambahan lain, terutama kondisi pandemi seperti ini. Ya, kondisi pandemi. Kadang tadi ada yang terbiasa outdoor, ada exercise outdoor. Boleh nggak dok sih exercise outdoor? Kalau itu outdoor, yang tidak boleh adalah olahraga yang berkelompok, beregu, misalnya sepak bola, voli, yang beregu lainnya. Itu yang kita nanti akan bersinggungan dengan orang lain. Itu sebaiknya dihindari. Nah, kita pilihlah olahraga yang sifatnya, kalau misalnya ingin sekali outdoor, yang sifatnya individual, misalnya jogging di sekitar rumah kita, tapi jangan di alun-alun yang banyak orang. Oke. Nah, kemudian bersepeda. Nah, bersepeda pun kita juga tetap, kalau outdoor kita juga harus tetap menjaga jarak ya dok. Ya kan biasanya kalau sepeda tuh rombongan tuh kan dok, apa gitu ya. Jadi jarak tetap dijaga. Gitu ya. Physical distancing-nya harus diingat. Kemudian masker jangan lupa, karena kita tidak tahu kalau di jalan kita ketemu dengan siapa, yang kita tidak tahu statusnya, kita juga masker tetap harus kita gunakan. Oke, dan yang jelas juga makan makanan bergizinya juga harus ya dok ya. Makan makanan bergizi dan tentunya istirahatnya harus cukup. Cukup. Nah, kalau istirahat begini dok, mungkin secara rehabilitasi, secara ilmu olahraga misalnya, karena kan puasa gini otomatis sirkadiannya beda semua, digeser semua gitu ya. Itu istirahat kita biar optimal untuk imun yang tetap bagus itu seperti apa dok? Jadi maksudnya kalau kita kan hanya tahunya orang umum 7-8 jam sehari lah cukup tidurnya lah. Itu 7-8 jam sehari, kalau malam kan pasti nggak nyampe itu dok gitu. Maksud ya mau tidur dari jam 8 bisa sampai sahur kan ya sangat tidak mungkin, apalagi sudah menjelang 10 hari terakhir. Jadi mungkin gimana nih tidur yang cukup itu definisinya seperti apa? Tidur yang cukup kita ya 6-8 jam ya. Ya makanya kalau malam kita kan sekarang apalagi ada iktikaf dan sebagainya. Nah, makanya kan kita tidurnya orang puasa itu berpahala. Nah, itu kita baru menyadari mungkin kita untuk mengenali yang 6-8 jam itu tadi mungkin di siang hari daripada kita berumpi. Nah, mungkin bisa istirahat. Oke, jadi dipindah ya dok waktunya. Jadi tetap harus menyempatkan istilahnya 6-8 jam itu wajib gitu ya intinya gitu. Oke. Sebenarnya saya menarik sekali ini, sungguh-sungguh sangat menarik. Saya sendiri juga, karena terus terang saya sendiri biasanya olahraga jalan tuh dok, gitu. Gak bisa saya kalau olahraga di rumah statis, diem di rumah itu bosen gitu. Jadi lebih suka lihat-lihat orang belajar gitu. Tapi ternyata ya karena kondisi kita harus taat aturan demi kebaikan bersama, maka ternyata juga ada alternatifnya, dok ya. Olahraga dari rumah, gitu. Terus itu nanti yang mau diperagakan apa aja dokter? Yang diperagakan ini adalah salah satu, mungkin banyak sekali kalau dilihat di YouTube banyak sekali gerakan-gerakan yang kita akan mengatakan mungkin salah satu gerakan yang bisa nanti di rumah dilakukan di rumah. Ini ada salah satu, mungkin kalau lihat tadi buka gadget silakan. Tapi yang penting tadi sesuai fit tadi ya, fit, frekuensi, intensitas, time sama time tadi ya. Tuh. Nah ini nanti salah satu yang bisa dilakukan rumah adalah stretching, peregangan, kemudian mungkin sedikit tadi ada aerobik, jalan di tempat, dan juga latihan pernapasan. Oke, sebelum kesana dok, satu lagi, ini pentingnya yang harus dilakukan saat olahraga itu apakah memang harus pemanasan, inti, kemudian pendinginan? Boleh, itu kan kalau di rumah lumayan lama tuh dok kita. Boleh nggak kita langsung ujung-ujung intinya gitu loh? Atau nggak usah pakai pemanasan, langsung intinya pendinginan? Atau harus ada yang boleh nggak di salah satu di skip? Atau memang wajib gitu? Kita harus 3 sebaiknya seperti itu. Harus pemanasan supaya apa? Menyiapkan otot-otot kita untuk melakukan latihan. Oke, gitu ya. Biar nggak sakit ya. Gitu, harus disiapkan. Pemanasan kemudian inti, kemudian dilakukan pendinginan. Supaya apa? Supaya otot-otot tadi tidak cedera. Jadi didinginkan. Oke. Gitu. Mungkin bisa langsung ke ini dokter peragaannya biar lebih enak menjelaskannya. Monggo. Hari ini kita akan ditemani salah satu fisioterapis kita gitu ya. Ada Mbak Misti di sini gitu ya. Mungkin yang sudah keluarga saya pernah ke fisioterapi pasti sudah sangat-sangat hafal gitu ya. Nah, ini monggo Mbak Misti dibantu dengan Dokter Puji, waktu dan masih silakan sambil kita lihat gitu ya. Sambil kalau yang di rumah sedang on silakan nanti diikuti gerakannya gitu ya. Ini Mbak Miss ini saya akan melakukan
salah satu gerakan ya. Ini adalah mungkin yang bisa dilakukan di rumah, yaitu jalan di tempat. Jalan di tempat dulu, ini sebelum nanti peragangan ya. Berapa lama dong untuk jalan di tempatnya itu? Jalan di tempat tadi kita frekuensi time tadi. Oke. Nah, kita bisa kira-kira pemanasan, nanti. Oke, siap. Nah, kemudian kita lakukan stretching, peregangan, masuk pemanasan. Ini mulai dari kita melakukan dari ujung kepala. Sebenarnya ada boleh nggak dong misalnya kalau dilakukan dari tidak urutan, sebenarnya sebaiknya berurutan supaya kita runtut. Kalau runtut kan enak, Nggak keselip gitu ya? Tidak sulit, tidak ada yang lupa. Dari ujung kepala dulu selesaikan, baru nanti mulai turun. Oke. Nah, tapi kalau misalnya langsung tidak dari kepala dan ya nggak apa-apa sih, tapi kan sebaiknya runtut itu lebih enak. Oke, biar relax semuanya dari atas. Tidak ada yang ketinggalan. Betul sekali dok. Oke. Nah, ini kemudian dari kepala leher sekarang bahu. Nah, ini bahu digerakkan. Mudah kan ini sebenarnya, hanya menggerakkan bahu ke depan ke belakang dan semua bisa melakukan. Tempatnya juga cukup satu kali 1 meter gitu ya. Kalau cukup nyaman, gitu ya. Yang di bawah suasana kecil gitu ya dok ya. Ini juga ini peregangan bahu nih. Nah ini sebenarnya ini juga tambah di banyak pasien saya yang mengeluh bahunya nyeri. Nah ini bisa dilakukan di peregangan seperti ini. Oke. Nah ini peregangan bahu. Supaya itu keluhan-keluhan yang banyak keluhan bahu. Jadi kalau nggak pis kita kelihatannya lemes banget ya dok ya. Kalau yang nggak biasa olahraga itu kan kadang kaku, nampaknya nggak sampai ke situ. Batasnya sampai apa dok? Makanya tadi kan saya bilang semampunya, sedikit demi sedikit ditingkatkan. Oke. Jadi olahraga itu bertahap. Oke, jadi nek wis sakmono itu nggak apa-apa ya dok ya. Nanti lama-lama akan menentu. Oke. Kalau nggak pernah olahraga tiba-tiba disuruh lentur seperti mungkin seperti Mbak Misti ya nggak bisa. Mata semangat, Oke. saya mampu. Semampunya kalau dia sehat gitu ya. Tetapi Continue. ditingkatkan. Oke, continue dan bertingkat gitu ya dok ya. Oke. Jangan samping, ini untuk pinggang. Ya banyak duduk di rumah nonton drakor gitu ya. Enggak deh, nonton pengajian dong puasa itu ya. Banyak duduknya gitu nggih. Oke. Oke. Ini latihan punggung. Ini kalau ada yang keluhan nyeri pinggang, ini sebaiknya mungkin konsultasi dulu dengan dokter. Oke, karena salah-salah malah jadi tabungnya nih ya dok ya. Jadi kalau kita kan akan kita ajari gerakan yang benar. Itu bisa konsul ke poliklinik rehabilitasi medis kan ya dok ya? Oke. Nah, ini untuk otot-otot besar kita ini. Hamstring ya. Bokok ini. Bokok. Nah, otot-otot di pantat, otot-otot di paha, hamstring, quadriceps, otot-otot besar kita. Ini harus kita. Saya gampang banget gitu ya mbak. Sudah biasa kok ya mbak ya. Kalau saya itu mungkin agak aduh gitu ya. Untuk pemanasan ini stretching itu dilakukan secara pelan-pelan. Oke, nggak boleh buru-buru gitu oke. Namanya peregangan kan pelan-pelan, peregangan pelan-pelan. Nah, kemudian nanti setelah dari peregangan ini salah satu mungkin gerakan-gerakan inti yang bisa dilakukan di rumah. Ini gerakan inti mungkin agak bisa lebih cepat juga bisa, kan ini gerakan inti. Ini mudah kan bisa dilakukan di rumah. Udah banget ya dok ya. Iya. Jadi kalau orang nggak tahu ngapain saya nanti. Gerakan ini misalnya dilakukan 8 hitungan. Iya, nah kan lumayan. 3 kali 8. 3 kali 8. 8. Nah, itu kan nanti sudah tercapai. Nah, dan banyak lagi mungkin gerakan-gerakan yang mungkin bisa berkreasi sendiri di rumah seperti apa kan kita punya ini anggota gerak bisa kita gerakkan. Oke. Tahanan gitu ya, misalnya ditahan gantian gitu ya dok ya gitu. Oke. Iya, punya gerak kita sederhana saja ini
juga bergerak. Yang penting obat, nah, ya, Dok, ya. Karena yang penting obat gitu ya. Itu untuk pendinginan ya Mbak ya. Oke. Itu untuk relaksasi biar nggak di situ pegel-pegel gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya, ini kita udah satu set ya, tadi ada gerakan pemanasan, gerakan ini, kemudian gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan itu bisa sama dengan gerakan pemanasan juga bisa. Kemudian tadi saya katakan bahwa karena kita menghadapi corona yang diserang adalah pernapasan, kita latihan Latihan pernapasan. nafas, oke. Ya. Ini contoh yang akan dilakukan oleh Mbak Oke. Spencer untuk latihan pernapasan. Ini latihan Dada. Nah, ini latihan nafas dada. Tarik nafas. Tarik nafas, hembus. Mungkin saya bantu pakai mic ya Mas ya, biar kedengeran. Kamu aja Mbak. Oke, untuk nafas dada itu ada nafas dada depan, ambil nafas dalam lewat hidung. Siap ya mulut. Karena pakai masker nggak kita sih. Tapi Tarik nafas, iya. Tarik nafas. Iya. Kemudian ambil nafas dada samping. Ya, Pastikan samping. dada juga mengenai Atas. samping. Sama gitu. ini niupnya pakai hidung atau mulut dok? Mulut. Mulut. Pakai lewat hidung. Siap lewat mulut. Makanya pakai masker ya, karena pada saat beliau Nafas perut. Nafas mulut ya Mbak ya. Iya, nafas perut. Nafas diafragma untuk mengembangkan diafragmanya. Ambil nafas. melatih penguatan otot-otot diafragma. Itu penting sekali untuk otot-otot bernapas. Tarik nafas. Perut dikembangkan. Siap nafas, perut dikembangkan. Sampai benar-benar kubis. Iya. Tarik nafas. Perut dikembangkan. Diamkan. Lagi ditahan. Ditiupkan. Oh, mungkin Oke. kalau seperti ini mungkin agak bosan Mbak Mesti. Mungkin bisa sambil dengan gerakan-gerakan, dengan gerakan tangan, latihan nafasnya. Oh, Mungkin agak ya. dinamis. Oh, jadi lo gitu, nanti dorong-dorong perutnya ngapain? Masa gitu lapar ya gitu ya. Kita gerakan Pak Misti biar lebih enak. Nah, latihan pernapasan tapi disertai dengan gerakan tangan. Itu Hmm. juga penting. Nah, coba latihan nafas. Berarti juga bisa dilakukan pada saat pemanasan ya dok? Iya. Ya? Jadi pelan-pelan, tarik nafas, dikeluarkan. Mungkin teman-teman sahabat keluarga saya PKU yang pernah yoga mungkin cukup familiar ya kapan Iya. dia harus menggerakkan inhale, exhale gitu ya. Jadi kan Iya. sambil untuk melatih itu ya dok ya. Oke. Oke. Gitu. Nah, Ya, oke. Makanya kan sederhana, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Oke, terima kasih sekali Mbak Misti. Ya, sama-sama. Oke,